kita belajar bahasa Jepang lagi ya. Mari langsung kita mulai ke pelajarannya aja. Di sini ada bab 2. Arigato. Arigato itu terima kasih. Pasti udah pada tahu ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada Mite kangaemashou. Mari kita lihat. Nah, di sini ada kelas Jepang yang sedang membagi makanan, lalu ada guru yang sedang mempresentasikan materi. Ya, mari kita lihat. Nah, sumimasen. Nah, apa ini sumimasen? Sumimasen itu permisi atau bisa juga maaf. Nah, sumimasen ini sering sekali digunakan oleh orang Jepang untuk meminta maaf atau untuk permisi gitu ya. Pada bab 1 kita telah mempelajari mengenai persalaman sehari-hari seperti ohayo, konnichiwa ya yang sudah sensei jelaskan minggu lalu ya. Nah, sekarang tambahannya. Nah, di sini. Ohayo gozaimasu. Nah, ohayo gozaimasu digunakan saat jam pagi ya. Dari jam 6 sampai jam 10. Nah, karena ini jam 8, maka salam sapaan yang digunakan adalah ohayo gozaimasu. Nah, dijawab ohayo. Nah, ini ada murid yang salam ohayo gozaimasu, dijawab oleh gurunya ohayo ya. Nanti kalian juga kalau misalkan ketemu sensei pagi, ohayo gozaimasu sensei, nanti sensei jawab ohayo. Kalau misalkan siang, konnichiwa sensei, dijawab konnichiwa gitu ya. Ini ada, terus yang kedua ada konbanwa. Konbanwa itu selamat malam ya. Digunakan saat sudah jam 6 sore sampai jam 5 pagi ya. Kemudian ada arigato. Nah, arigato udah tahu ya, terima kasih. Kemudian ada apa lagi? Iye. Nah, ini maksudnya iye itu artinya tidak. Tapi kenapa sensei kok dijawabnya tidak? Harusnya kan iya sama-sama. Tapi kan ini orang yang sedang dibantu mengucapkan arigato, maka yang membantunya menjawab iye. Maksudnya kayak nggak apa-apa gitu ya. Kemudian ada sumimasen. Nah, di sini gambarnya sebelumnya ini karena tertutup ya, tersandung ya kaki orang lain sehingga yang berjilbab ini berbicara sumimasen. Nah, meminta maaf gitu ya karena ketidaksengajaan yang telah terjadi. Kemudian dijawab dengan iye, kayak nggak apa-apa kok gitu ya. Lalu ada arigato gozaimasu. Nah, ini ada arigato, makasih gitu. Nah, kalau arigato gozaimasu kayak terima kasih banyak kayak gitu ya. Kemudian ada sayonara. Nah, sayonara itu diucapkan saat berpisah dengan jarak waktu yang lama atau nggak tahu nih kapan ketemunya lagi, maka dibilangnya sayonara. Nah, kalau ini kalau misalkan kalau ketemu lagi sebentar lagi ketemu nih, kayak nanti sore ketemu atau besok juga ketemu. Nah, pakainya bisa jamata, tapi ini digunakan untuk teman aja ya. Untuk teman aja. Kalau misalkan belum berteman atau yang nggak kenal-kenal amat, jangan ngomong jamata ya. Kemudian, nah di sini ada tambahannya. Gomenasai. Gomenasai itu diperuntukkan untuk yang kamu nih kalau udah buat salah banget. Kayak misalkan telat ke sekolah atau misalkan kamu datang ke pesta tapi nggak bawa hadiah. Nah, pakainya ini. Gomenasai, maafkan saya, sambil menunduk ya. Sambil posisi ojigi. Ojigi itu menunduk ya. Kemudian di sini ada oyasumi nasai. Oyasumi nasai atau oyasumi itu adalah selamat tidur ya. Ini diucapkan saat kalian dengan teman misalkan menginap nih temennya, terus bilang nih oyasumi nasai atau oyasumi. Nah, gak apa-apa kalau misalkan udah temen dekat bilangnya oyasumi gitu ya. Tapi kalau misalkan lebih sopan bilangnya oyasumi nasai ya. Kemudian di sini ada itekimasu. Itekimasu di sini diperuntukkan untuk misalkan kamu dari rumah nih mau pergi.
Nah, bilangnya itekimasu. Kalau misalkan nanti ada yang di rumah jawabnya iterasai. Nah, ya, itekimasu pergi dulu. Terus kalau misalkan dijawab iterasai, selamat jalan, gitu ya. Ini misalkan kamu yang pergi, kalau iterasai, mama kamu yang jawab iterasai. Kayak misalkan mama pergi dulu, assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu ya. Kemudian di sini ada itadakimasu. Nah, itadakimasu ini digunakan untuk ucapan sebelum makan. Jadi kayak sebelum makan sambil menepuk dua tangannya ini nih, lalu berbicara itadakimasu atau selamat makan ya. Kalau misalkan seudah makan apa sensei? Kalau sesudah makan ini gochiso sama desta. Gochiso sama desta. Terima kasih atas makanannya atau terima kasih makanannya gitu ya. Gunanya untuk menghormati yang sudah memasak dan mensyukuri makanannya ya. Kemudian di sini ada nih yang baru, tadaima. Nah, tadaima di sini diperuntukkan untuk misalkan kamu yang sudah pulang nih dari sekolah. Nah, salam sapaan yang digunakannya tadaima, yang berarti aku pulang gitu. Kayak mama aku pulang, tadaima gitu ya. Terus nanti orang rumahnya jawab okaeri nasai, selamat datang gitu, misalnya kayak waalaikumsalam gitu ya. Terus di sini ada mata ashita. Nah, mata ashita ini digunakan untuk misalkan besok bertemu lagi sama teman sekolah nih, biasanya kan besoknya ketemu lagi, nah pakainya mata ashita gitu. Mata raishu, nah sampai minggu depan. Kenapa mata raishu sampai minggu depan? Karena memang raishu itu bahasa Jepangnya dari minggu, jadi sampai minggu depan ya. Kalau ashita besok, jadi sampai besok itu ya. Nah, mata raishu ini biasanya digunakan untuk guru kepada kalian dan kalian kepada guru. Kalau misalkan mata ashita kepada teman, kalau mata raishu kepada guru. Kenapa? Karena kan kalau ketemu guru pelajaran biasanya kan seminggu sekali gitu ya. Jadi kayak mata raishu sensei gitu. Nanti sensei jawab mata raishu gitu. Terus di sini ada shitsurei shimasu, kayak permisi. Nah, ini digunakan saat kalian mau ke ruang guru biasanya, atau ke ruang kalian bekerja langsung mau ke bos misalkan gitu. Shitsurei shimasu, ngetok dulu pintu. Shitsurei shimasu, atau ke sensei misalkan. Shitsurei shimasu sensei gitu ya. Pakainya yang ini ya. Lanjut. Di sini ada kite imasho. Mari kita dengarkan. Nah, karena di sini sensei mempresentasikan, jadi sensei aja yang berbicara ya. Kite kudasai. Nah, artinya mari dengarkan. Ayo dengarkan ya. Kite kudasai. Kudasai ini adalah sebuah ungkapan untuk perintah. Ya, jadi kite kudasai, tolong dengarkan, tapi dengan tanda seru gitu ya. Kemudian ada kaite kudasai, tulis ya. Tolong tulis. Nah, kaite kudasai. Kite kudasai, tolong dengarkan. Kaite kudasai, tolong tulis. Kemudian yonde kudasai, tolong bacakan ya. Yonde kudasai, tolong bacakan. Kemudian akete kudasai. Akete kudasai itu tolong dibuka. Kayak misalkan lagi buka buku, lalu sensei bilang akete kudasai, kayak buka halaman selanjutnya, akete kudasai gitu ya. Kemudian ite kudasai ya, tolong katakan. Ite kudasai, tolong katakan ya. Ite kudasai, tolong katakan. Kemudian mite kudasai, tolong dilihat, tolong melihat, tolong dilihat, tolong melihat. Mite kudasai ya. Kite kudasai, kaite kudasai, yonde kudasai, akete kudasai, ite kudasai, mite kudasai ya. Lanjut. Nah, meminta izin kepada guru. Sumimasen, toire ii desu ka? Nah, kira-kira apa nih artinya? Nih, di sini udah ada toire. Di sini udah gambar yang sering kita lihat di toilet. Nah, benar sekali, toire itu adalah toilet ya.
Kalau misalkan kalian meminta izin kepada guru untuk ke toilet, nah bagaimana percakapan yang harus digunakan? Nah ini, sumimasen, maaf ya, atau permisi. Sumimasen sensei, toire ii desu ka? Nah, boleh ke kamar mandi? Nah, nanti sensei menjawab, ii desu yo, dozo. Ya, ii desu yo, dozo. Sekali lagi ya, sumimasen, toire ii desu ka? Dijawab, ii desu yo, dozo. Ya. Kemudian meminta izin kepada teman. Nih, buat kalian yang suka misalkan gak punya pulpen, gak punya penghapus, gak punya pensil, pasti itu kalian kan pasti minjem ya. Nah, pinjemnya gini nih, sumimasen, kore ii desu ka? Sambil memegang pulpen atau penghapusnya atau pensilnya ya. Terus nanti dijawab sama orang yang kamu mau pinjemin, kore? Nah, terus dia bilang ii desu yo atau hai ya. Ii desu yo dozo. Nih boleh nih, atau misalkan hai iya gitu ya. Sekali lagi, sumimasen, kore ii desu ka? Dijawab kore ii desu yo dozo atau kore hai gitu ya. Lanjut. Saya tidak memahami yang diajarkan. Nah, buat kalian yang suka, sensei apa sih maksudnya gak ngerti? Nah, apa nih yang harus dibicarakan? Sumimasen, shitsumon ii desu ka? Nah, kira-kira artinya apa nih? Ada yang tahu belum? Artinya, permisi atau maaf. Shitsumon ii desu ka? Bolehkah saya bertanya? Ya, bolehkah aku bertanya? Nah, pakainya yang itu. Shitsumon itu pertanyaan, ii desu ka itu boleh apa enggak? Ya. Sumimasen itu permisi atau maaf, shitsumon itu pertanyaan, ii desu ka itu boleh apa tidak. Nanti dijawab sama senseinya, ii desu yo, dozo. Ii desu yo itu iya boleh, dozo silahkan ya. Sumimasen, shitsumon ii desu ka? Ii desu yo, dozo. Ya, sudah mengerti ya? Oh, atau di sini nih, abis ini nanya nih pertanyaannya apa? Sumimasen sensei, mo ichido onegai shimasu. Misalkan kalau kalian gak ngerti, pengen dijelasin lagi, sumimasen sensei, mo ichido onegai shimasu. Ya, sumimasen, mo ichido onegai shimasu. Sumimasen adalah maaf atau permisi, mo ichido sekali lagi, onegai shimasu tolonglah ya. Mo ichido sekali lagi, onegai shimasu tolonglah ya. Lanjut. Nah, dijawab nih, ii desu yo. Nanti kalau sensei ngomong kalian bertanya, nanti sensei ngomongnya ii desu yo gitu ya. Nih, rangkuman materi pembelajaran. Ada salam formal dan informal. Yang informal arigato, kalau yang formal arigato gozaimasu. Lalu ada sayonara. Sayonara ini yang formal. Ini jamata, ini informal ya. Lalu mite kudasai, ite kudasai, ini untuk instruksi dalam kelas ya. Kemudian meminta izin di dalam kelas. Sumimasen, toire ii desu ka? Nanti dijawab ii desu yo dozo. Atau kore ii desu ka? Kalau mau meminjam sesuatu ya, terus dijawabnya ii desu yo dozo. Atau memohon untuk mengulang ucapan. Mo ichido onegai shimasu. Mo ichido onegai shimasu ya. Kemudian, nah di sini ada tugas untuk kalian dari sensei. Kalian membuat poster seperti ini contohnya. Ditulis ada salam sapaannya, ada aisatsunya. Misalkan ada ohayo, ada konnichiwa, konbanwa ya. Minimal aisatsu yang digunakan atau yang tertera dalam posternya ini minimal 5 atau 6 ya.
lebih bagus kalau ada gambar, bisa kalian kreasikan sebagus mungkin, mau di karton, mau dengan kertas lipat, ditempel-tempel, pokoknya selucu mungkin, sebagus mungkin, sekreatif mungkin, sekeren mungkin ya. Nanti yang paling bagus ya nilainya yang paling bagus ya. Atau mungkin dengan komputer desain ya, kalau misalkan ngedesain sendiri gitu di komputer untuk kalian yang anak teknik kan pasti ini ya, pasti gampang. Kalau misalkan yang tidak, seperti anak kesehatan, kalian mungkin sukanya menggunting-gunting kertas biar jadi lucu-lucu, ditempel-tempel gitu, boleh ya, terserah. Atau ditulis pakai spidol warna-warni, boleh, terserah ya. Yang penting bagus. Karena ini tugas mandiri, jangan lupa jangan ada yang sama ya. Oke, lanjut. Nah, segitu aja dari Sensei. Jadi kali ini kita membahas tentang salam sapaan. Ada arigato, ada konnichiwa, ada sayonara, mata ashita, mata raishu, om oyasumi nasai, itekimasu, iterasai, tadaima, okaeri nasai. Lalu ada gochiso sama desta, ada itadakimasu ya, dan lain sebagainya. Kalian kalau misalkan belum mengerti bisa ulang lagi videonya dari awal supaya kalian lebih mengerti, baru mengerjakan tugas dari sensei ya. Silakan. Assalamualaikum, ohayo, konnichiwa, konbanwa.